Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan menjelaskan ya atau membahas soal tentang fisika, khususnya dengan topik moment of force ya guys ya. Dan moment of force di sini yang saya bahas levelnya adalah level SMP guys ya. Jadi bukan yang higher level seperti untuk level SMA. Jadi, untuk topik ini kadang-kadang diajarkan di kelas 7, di kelas 8, ya tergantung dari sekolah kalian masing-masing. Dan seperti biasa, kalian boleh download soal ini di kolom di link deskripsi di bawah ini ya guys ya. Nah, seperti penjelasan saya di konten sebelumnya, turning effect of force itu disebut moment, ya. Atau beberapa textbook ada yang menyebutnya dengan istilah torque. Bahasa Indonesianya adalah torsi, ya. Ini sama artinya dengan moment of force. Di mana formulanya moment of force itu adalah force dikalikan dengan perpendicular distance-nya. Force-nya itu dalam satuan newtons, distance-nya itu dalam satuan meter. Sehingga satuan moment of force ini atau torque ini newton meter ya. Nah, kita lihat ya guys ya. Jadi kalau satuannya dalam senti ya kamu ubah dulu, convert ke meters, dibagi 100. Seperti itu. Nah, kita lihat ya dari nomor 1 guys ya. Kita akan coba jawab. What is the moment of force ya? Nah, kamu bisa perhatikan, ini adalah pivot ya, ujungnya ini engselnya di sebelah kiri sini, yang gambarnya segitiga, dengan jarak 2 meter dan ada gaya 6 Newton ke bawah. So, moment of force, ini simbolnya guys ya, tapi kalau kamu susah menuliskannya, ya, sebenarnya simbolnya dalam matematika seperti ini, tapi kalau kamu susah ya kamu boleh tulis aja. Moment of force itu, force-nya 6 kalikan distance-nya 2. Jadi jawabannya ya simply 12 Newton meter. Dan tolong please kalian boleh kasih keterangan ya guys ya. Ini arahnya clockwise atau anti clockwise ya. Nah, silakan kamu boleh tulis guys. Ini karena dia arahnya ke bawah, dia akan cenderung membuat apa beam ini, si structure ini tuh berputarnya saat seperti ini guys ya. Kayak kamu buka handle pintu di contoh di konten saya sebelumnya ya. Jadi ini jawabannya adalah clockwise. Kamu boleh tulis CW ya, clockwise seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang kedua. Nomor kedua ini berarti momennya, itu kita tinggal mengalihkan 3, force-nya dikalikan 1,5. Hasilnya adalah berapa guys? 4,5 Newton meter. Nah, ini perhatikan ini juga menghasilkan arah putarannya seperti ini terhadap pivot guys ya. Nah, ini hasilnya adalah berarti clockwise. Untuk nomor 3, momennya adalah bagaimana guys? Nah, ini yang yang nomor 3 yang ditanya bukan momen, tapi yang ditanya adalah length-nya, panjangnya, distance-nya. Nah, force-nya itu ada 2, momennya itu adalah 8. Nah, berarti distance-nya itu kita tinggal bagi, guys. 8 dibagi 2 adalah jawabannya 4 meter, guys, ya. Ini adalah jawabannya, guys, untuk nomor 1 dan nomor 3. Oke, pada soal berikutnya, kita akan lihat salah satu aplikasi yang paling sering kalian temui di soal-soal mengenai moment of force, yaitu tentang jungkat-jungkit. Nah, mungkin kalau kalian di TK atau di playground itu pernah bermain ini waktu kecil. Nah, kita lihat ya guys, ya, ini menggunakan konsep moment of force ya. For a seesaw to balance ya, untuk jungkat-jungkit bisa seimbang, jumlah momennya itu harus sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kamu bisa perhatikan guys ya. Nah, kita lihat, di sini ada gaya besarnya, sebelumnya ini saya pakai G-nya itu nilainya 10 meter per second square ya, jadi biar mudah menghitung force-nya. Nah, kamu bisa perhatikan, di sini ada gaya ya, F1, sedangkan untuk yang sebelah kanan juga ada gaya F2, guys. Nah, bagaimana caranya untuk ngecek dia balance atau enggak, kita harus hitung dulu ya, guys ya. Remember ya, guys, untuk menghitung gaya berat, ya, weight atau weight satunya ya, ini saya ganti aja ya, ini weight-nya ya. Weight itu rumusnya adalah M kali G. Ini M kali G. M-nya itu 10 kalikan 10. Jadi ini adalah 100 Newton. Sedangkan untuk W2-nya itu adalah ya M kali G juga, berarti 5 kali 10. 50 Newton. Nah, kita cek ya guys ya. Kita cek. Jadi momen yang ada di sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan guys. Jadi yang sebelah kiri itu, kita tulis ya, momen left sama dengan momen yang ada di kanan. Ya, momen left itu rumusnya adalah force kali distance. Yang ini juga force kali distance. Nah,
ini kan force 1 ya, ini force 2, ini distance 1, ini distance 2. Force satunya itu berapa? 100 ya gaya beratnya. Distance-nya hanya 1 meter. Yang F2-nya itu berapa? 50 Newton, jaraknya 2 meter. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini berarti kesimpulannya yang ini adalah balance. Dia seimbang, guys ya. Walaupun beda, guys ya, yang satu lebih lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, dengan cara itulah kamu bisa mengecek apakah nomor 5 ini balance atau enggak. Ya, kalian boleh pause video ini, kalian boleh coba terlebih dahulu. Kita hitung W1-nya ya, 10 kali 10, ini 100 Newton. W2-nya ini adalah 15 dikalikan 10, 150 Newton. Nah, moment, ya saya singkat ya, ML, moment on the left, moment on the right. Nah, ini kita cek F1 kali D1, F2 kalikan D2. Ingat, distance itu terhadap pivot, guys ya. Yang W1 itu 100 kalikan 12, yang ini 150 kalikan 8, guys. Yang ini 1200, sedangkan untuk yang di sebelah kanan 8 kali 150, 1200. Dan ternyata ini juga hasilnya balance ya. Jika hasilnya sama balance, nanti jika hasil akhirnya tidak sama, dia berarti nggak balance. Salah satu ada yang lebih berat seperti itu, guys ya. Berat sebelah, jadi nanti pasti jungkat-jungkitnya akan berputar ke kiri atau ke kanan seperti itu. Dan mungkin itu jawaban di yang slide berikutnya ya guys ya. Mungkin di nomor 6 dan 7 kalian bisa periksa ya guys ya. Ini apakah sama atau tidak. Kita coba lagi periksa dari nomor 6, W1 dan W2-nya. W1-nya itu ya 20 kalikan 10 ya. Saya pakai G-nya 10, lagi-lagi 200 Newton. Ini 15 kalikan 10, 150 Newton. Nah, berarti kita cek moment left, apakah sama dengan moment right? Ini F1 kali D1, F2 kalikan D2. Nah, yang left itu tadi berapa? 200 kalikan 8, yang ini 150 kalikan 11. Ini kan 1600. Nah, yang sebelah kanan kelihatannya berbeda nih. Ini 1650. Ternyata yang ini lebih besar, guys. Jadi ini nggak sama. So, it should be unbalanced. Yang mana yang lebih besar? Yang kanan kan lebih besar kan? Jadi nanti dia jatuhnya tuh yang kanan yang turun gitu. Maksudnya yang turun begini. Jadi ntar posisinya adalah seperti ini. Nah, karena momen yang di kanan lebih besar. Momen yang di kanan lebih besar, dia akan cenderung berputar begini. Nah, yang ini kalah jadinya. Ya, gitu guys. Kita lanjut di nomor 7. Caranya sama seperti tadi ya. 2 kali 10, ini 20 Newton. Ini 3 kali 10, 30 Newton guys. Kita cek kembali. F1, D1, F2, D2. F1-nya itu berapa tadi? 20 ya. 20 kali 8, nanti 160. 30 kali 5. Nah, ini 150 dan ini juga jawabannya adalah unbalanced. Karena nggak sama, guys ya. Unbalanced. Berarti nanti dia, karena dia momen yang lebih besar di sebelah kiri, berarti nanti dia bentuk ininya seperti ini, guys ya. Dia yang momen sebelah kiri lebih besar. Nah, dia bentuknya kayak gini, guys. Oke? Silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya ya. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan di WA atau pada saat meeting ya di Zoom. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini juga aplikasinya ya. Di sini sudah dikasih tahu dia tuh balance. Nah, work out the missing number for each one. Well, intinya itu kamu bisa ditanyakan mass, bisa ditanyakan length-nya seperti itu. Ya, saya akan juga berikan beberapa triknya ya guys ya. Nah, ini kan kalau balance itu rumusnya adalah tadi apa? Momen di kiri sama dengan momen di kanan. Nah, berarti ya guys ya, ini force-nya seperti ini ya. Nah, distance-nya untuk sebelah kiri jelas 10 meter. Untuk yang sebelah kanan kita nggak tahu. Nah, sedangkan untuk force-nya, saya langsung jawab di sini 400 Newton, yang ini adalah 500 Newton, guys. Jadi, untuk menghitung D2-nya, itu sebenarnya tinggal 4000 dibagi 500. So, the answer is 8 meter. Ya, itu jawaban untuk yang nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9, biar agak cepat ya. Nah, ini rumusnya sama, karena dia balance, ya, berarti F1 kalikan D1, F2 kalikan D2. Ini 70, saya langsung kalikan 10 ya, ini 10.
Ini F2-nya kita nggak tahu, ini adalah 5. Nah, berarti nilai F2 di sini, itu kamu tinggal hitung 700 bagi 5. Jawabannya adalah 140 Newton. Hati-hati guys, ini adalah weight-nya. Untuk mencari mass, berarti 140 dibagi 10 gravity-nya. 14 kilogram. Seperti itu guys ya. Perhatikan unitnya yang ada di soal ini ya. Ini kadang-kadang menjebak. Ya guys ya. Ini jawaban untuk 8 dan 9. Dan seperti kita akan sampai ke soal terakhir di nomor 10 dan nomor 11. Jadi kita lihat ya guys ya. Intinya rumusnya sama. Momen di kiri, momen di kanan. F1, D1, F2 kalikan D2. Ya. Jadi yang ini kita nggak tahu F1-nya, tapi jaraknya adalah 15 meter. F2-nya ini berapa? 150 kalikan 3. Nanti nilai F1-nya itu jawabannya berarti 30 Newton, which is berarti nilai mass-nya adalah 30 dibagikan 10. 3 kilogram. Untuk yang sebelah kanan, ya, kalian boleh tulis lagi seperti ini. Oke, ini 120 kalikan, wah angkanya gede sekali. 280 kalikan D2. Berarti nanti hasilnya D2-nya itu 120 kalikan 140 dibagi 280. Berarti nilai D2-nya di sini adalah saya dapatkan 60 meter ya guys ya. Oke guys, demikian konten pembahasan soal kali ini tentang moment of force untuk subjek fisika. Semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi jika ada soal quiz dari sekolah kalian. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.